Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab, kaifa halukum? Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhil fursah nahnu natakallamu al-qawaid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan terkait al-qawaid. Al-qawaid itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah grammar bahasa Inggrisnya. Berarti kalau sebagai dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan adalah struktur bahasa, cara-cara atau cara menyusun kata kalimat dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan pagi hari ini ada 3 pembahasan ya. Yang pertama kita akan bahas al-mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Al-mubtada atau lebih mudahnya kita kenal adalah sebagai subjek. Khobar adalah predikat menjelaskan mubtada, dan maf'ul bih adalah objek yang dikenai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah di sini terdiri dari 2 sukata, yaitu jumlah dan ismiyah. Secara mudahnya jumlah itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat itu ada kalanya dalam katakan jumlah ismiyah dan ada kalanya ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti kalimat tersebut harus terdiri dari mubtada dan khobar, yaitu antara subjek dan predikat. Kalau dalam jumlah fi'liyah atau kata kerja, kalimat yang disusun oleh kata kerja maka harus terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku. Di sini kita akan bahas tentang jumlah ismiyah. Dari katanya adalah ismiyah, kalimat yang tersusun dari isim. Isim itu adalah, di situ dijelaskan, menurut ulama nahwu merupakan kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya dan tidak terikat oleh waktu. Paling mudah, isim itu adalah kata benda atau segala sesuatu yang memiliki nama. Gitu. Dalam kelas 1 dulu sudah dijelaskan Bapak, isim itu paling mudah ditandai dengan 4 kan? Ada al, alif lam, tanwin, an, in, un, kemudian dimasuki huruf jar, fi, min, an, kemudian yang terakhir adalah i'rabnya harus khafat, yaitu khafat itu kasroh, paling mudah seperti itu. Oke, di sini kita akan bahas selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'i wa khobar tusamma jumlatun ismiyah. Di sini setiap jumlah, setiap kalimat yang disusun dari mubtada dan khobar maka disebut sebagai jumlah ismiyah. Disebut sebagai jumlah ismiyah. Contoh, berarti di sini yang paling mudah adalah jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada itu dalam bahasa Indonesia adalah katakan subjek. Khobar itu apa? Predikat. Paling mudah mengetahui mana mubtada dan khobar, paling mudah itu mubtada pasti ada alif lam. Apa? Kalau mubtada itu pasti ada alif lam ma'rifatnya. Kemudian i'rabnya atau barisnya, harokatnya mubtada itu pasti dhammah. Dhammah itu dalam bahasa Arab, dalam kaidah itu disebut dengan rofa. Khobar di sini pasti bentuknya adalah tanwin, karena untuk menjelaskan mubtada. Di sini contohkan al-ustadu jamilun. Guru atau dosen itu tampan. Guru di sini mubtada. Guru itu sifatnya gimana? Dijelaskan oleh khobar. Khobarnya apa? Guru itu tampan. Al-ustadu jamilun. Guru tersebut tampan. Dan perlu diperhatikan bahwasanya tadi sudah jelaskan Bapak, mubtada itu simpelnya adalah ditandai dengan dhammah dan alif lam. Dhammah dan alif lam. Letaknya biasanya di depan. Khobar itu letaknya setelah mubtada dan ditandai dengan tanwin. Paling mudah seperti itu. Selanjutnya, dalam jumlah ismiyah, akhir kata ditandai dengan rofa, dhammah, wawu, dan alif sama. Maka disebut dengan mabni. Mabni itu yang tidak berubah tetap, walaupun ada amil-amil yang memasukinya. Contoh di sini sama seperti tadi ya.
Al-baitu berarti di sini sebagai mubtada karena di sini ada alif lam, i'rabnya rofa yaitu domah, dan khobar di sini tanwin, jelas. Kemudian ini yang paling penting lagi, kalau mubtada di sini ada bentuknya ada wawunya jamak, maka khobarnya harus menyesuaikan. Ingat ya, ini khobar harus sesuai antara dengan mubtada. Kalau di sini ada wawunya, di sini harus ada wawunya. Al-muslimuna mahiruna. At-talibuna sesuai alimuna. Al-muslimuna umat Islam itu sangat cerdas-cerdas. At-talibuna siswa-siswa itu alimuna juga sama sangat alim, cerdas semua. Dan penjelasan kedua, tadi kalau mubtada itu harus rofa dengan domah atau dengan wawu. Di sini alamat rofa itu ada 5 sebenarnya, tidak usah Bapak bahas. Di sini aja. Terus kemudian mubtada itu bentuknya harus ma'rifat. Ma'rifat itu ada 6 sebenarnya. Tidak usah Bapak bahas. Yang satu saja di sini adalah dengan yang paling mudah adalah dengan ada alif lam. Ma'rifat itu satunya adalah dengan alif lam. Berarti mubtada itu harus alif lam. Ada alif lamnya, ciri-cirinya. Ma'rifat. Kemudian mubtada itu berupa isim domir, kata ganti. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, huma, hum, hunna, hiya, huma. Nah, itu semua adalah kata ganti domir. Kemudian ditandai dengan isim alam. Isim alam itu apa? Nama. Alam itu segala sesuatu yang memiliki nama. Rosyid, Muhammad, Khadijah, Fatimah, sepeda, kemudian apalagi kursi, sekolah, dan lain-lain yang memiliki nama, misalnya apel. Selanjutnya, yang ketiga adalah khobar. Khobar adalah jumlah ismiyah yang merupakan isim nakiroh. Nakiroh itu apa, Pak? Nakiroh itu yang tidak dimasuki oleh alif lam. Paling mudah, nakiroh itu yang tidak dimasuki alif lam dan biasanya itu tanwin. Ada domah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin. Ingat, nakirah itu tidak boleh dimasuki al, tidak ada alnya, dan biasanya tanwin. Fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Di sini mana yang termasuk khobarnya? Ada tanwinnya dan tidak ada alnya. Yang mana? Berarti tawilun. Ahmad, isim alam, merupakan nama, berarti di sini mubtada. Tawilun karena nakiroh di sini khobar. Ahmad sangat tinggi. Al-faslu di sini ada alif lamnya dan di sini merupakan ada domahnya, maka di sini merupakan mubtada. Nadzifun di sini tidak ada alif lam dan di sini ada tanwin, maka di sini termasuk khobar. Al-faslu kelas itu nadzifun sangat bersih. Selanjutnya di sini mubtada, pokok kalimat dan khobar harus sistematis dalam hal muannas maupun mudzakarnya, mufrad, musanna dan jamaknya. Intinya apa, Pak? Intinya khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam muannas, mudzakar, kemudian jumlahnya, mufrad, musanna, jamaknya. Muannas itu menunjukkan perempuan ditandai dengan ta marbuthoh. Mudzakar itu yang tidak ada ta marbuthohnya paling mudah. Mufrad itu menunjukkan kata satu. Musanna itu 2. Jamak itu lebih dari kata 2. Di sini contoh yang muannas. Lihat dulu ya di sini. Fatimah ada ta marbuthohnya kan? Pasti ini muannas. Fatimah karena nama isim alam mubtada. Jamilatun ada taknya sesuai, nggak boleh jamilun tapi harus jamilatun karena di sini Fatimatun. Fatimah sangat cantik. Kemudian Zaidun jamilun karena Zaidun di sini mudzakkar menunjukkan laki-laki, tidak ada ta marbuthohnya, maka khobarnya juga tidak boleh ada ta marbuthohnya. Zaidun mubtada, nama isim alam, jamilun tampan. Sesuai. Musanna itu menunjukkan kata 2. Musanna kalau dalam rofa itu biasa ditandai dengan alif dan nun dan harokatnya kasroh.
Alif dan nun harokatnya kasroh. At-tilmizani, dua murid itu, mahironi, cerdas-cerdas. Keduanya, ingat sama. Zani, roni, sama. Itu musanna. Kalau jamak, atau libuna ditandai dengan wawu jamak, atau libuna siswa-siswa, dohikuna, sama. Suka apa? Suka tertawa, atau ini sama juga, cerdas juga, sama juga boleh. Dohikuna, sama ada wawunya. Udah paham untuk materi mubtada dan khobarnya? Selanjutnya, Bapak cukupi saja untuk video yang pertama karena sudah terlalu banyak.